Hidup itu adalah sebuah proses belajar dan tidak ada manusia yang memiliki pengalaman dalam menjalani hidupnya. Tidak ada. Itu adalah sebuah kebohongan ketika seseorang itu bilang bahwa dirinya itu memiliki pengalaman. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran Stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran Stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang proses hidup gitu ya. Dalam hidup yang saya pahami gitu ya dari mempraktekkan stoicisme itu adalah sebuah proses belajar. Sebuah proses yang harus kita lalui dengan secara sebaik-baiknya gitu ya. Tidak ada orang yang memiliki pengalaman 100%, tidak ada ya. Orang itu ketika dia bilang, oh saya sudah berpengalaman dengan hal ini, saya sudah berpengalaman dengan hidup saya yang seperti ini. Sebenarnya itu adalah sebuah kebohongan yang dia ucapkan. Dan mungkin itu adalah sebuah kebohongan yang kamu ucapkan kepada diri kamu karena kamu itu terlalu sombong terhadap apa yang sudah kamu miliki atau sudah kamu alami kemarin gitu ya. Ketika seseorang yang hidup di kota yang memiliki tingkat kemacetannya itu tinggi, sama saja katanya sudah berpengalaman, tetapi sama saja setiap hari kamu marah-marah terhadap kemacetan tersebut. Ketika kamu bilang bahwa kamu sudah biasa disakiti, tetapi kamu tetap saja ketika orang itu mengatakan hal-hal yang menyinggung kamu merasa kamu marah terhadap orang itu, bahkan kamu menangis atau kamu merasa sedih gitu ya. Dan itu adalah bukti bahwa setiap orang itu tidak memiliki pengalaman apapun gitu ya. Setiap hari itu berbeda, setiap detik itu berbeda, setiap menit itu berbeda. Yang sama itu adalah seharusnya kita memiliki prinsip hidup gitu ya. Kita harus memiliki filosofi hidup. Kita harus memiliki alat yang kita gunakan ketika kita menghadapi hal yang sama di dalam hidup kita gitu ya. Ketika kamu menghadapi sebuah kemacetan, lalu kamu bilang sudah biasa menghadapi kemacetan, maka yang harus kamu lakukan atau hasil yang harus kamu tunjukkan yaitu tidak marah-marah terhadap kemacetan tersebut, tidak marah-marah terhadap orang karena kamu merasa kesal terhadap kemacetan tersebut gitu ya. Dan ketika kamu bilang bahwa saya sudah biasa disakiti, maka ya sudah, jangan merasa tersakiti gitu ya. Karena Marcus Aurelius bilang ketika kamu tidak akan merasa tersakiti ketika kamu tidak memilih untuk merasa tersakiti. Kayak gitu ya. Kamu tidak akan merasa tersakiti ketika kamu memilih untuk tidak merasa tersakiti. You won't feel harm if you not choose to be harmed gitu ya. Jadi ya orang menyakiti itu tujuan orang itu memiliki tujuan yang berbeda, atau orang lain itu kita harus melihatnya dengan sudut pandang ignoran gitu ya. Orang itu tidak ada yang mau menjadi orang yang jahat gitu ya. Orang itu tidak ada yang mau mengucapkan hal-hal yang sebenarnya dia tidak ingin ucapkan gitu ya. Makanya kita harus melihat orang-orang yang mengesalkan di sekitar kita itu sebagai orang yang ignoran, sebagai orang yang tidak tahu cara mengendalikan perkataannya. Nah, kita sebagai seorang stoik yang sudah tahu cara mengendalikan apa yang harus kita kendalikan, maka jangan menjadi orang tersebut.
karena kita sudah tahu cara mengontrol atau cara mengendalikan apa yang seharusnya kita ucapkan, gitu ya. Jadi orang lain menyakiti kamu, ya sudah, kamu jangan merasa tersakiti dan jangan menyakiti orang lain. Kayak gitu ya. Ketika kamu merasa emosi karena kemacetan, ya kamu jangan marah terhadap orang lain, gitu ya. Jangan marah-marah, jangan teriak-teriak, gitu ya. Dan kemarahan itu jangan dijadikan, saya bilang di episode sebelumnya, jangan dijadikan sebagai pleasure. Jangan dijadikan sebagai kenikmatan yang kamu rasakan, gitu ya. Marah itu tidak baik, marah itu tidak nikmat. Seberapa banyak orang yang setelah marah merasa lega? Tidak ada. Yang ada itu ketika mereka marah, mereka merasa menyesal terhadap dirinya. Karena mereka sudah marah terhadap seseorang, sudah merasa marah terhadap sebuah kejadian, bahkan mereka merasa bersalah karena mereka sudah merasa marah terhadap dirinya sendiri, gitu ya. Jadi tidak ada orang yang memiliki pengalaman dalam hidup. Begitu juga saya, yang ada itu adalah saya memiliki alat yang bernama filosofi untuk menghadapi hal-hal yang tidak bisa kita duga. Yang hal-hal yang sebenarnya bisa kita antisipasi dengan apa? Dengan premeditatio malorum. Ketika ada orang yang ada orang yang mengesalkan, ya jangan menjadi orang yang mengesalkan. Kita jangan menjadi orang yang mengesalkan. Dan kita harus bertoleransi terhadap apa yang dia lakukan, karena mereka itu adalah orang-orang yang ignoran. Orang-orang yang tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Tidak ada orang yang mau menjadi orang jahat, gitu ya. Mereka itu adalah orang ignoran, orang yang tidak tahu cara mengendalikan emosi mereka, perkataan mereka. Maka filosofi itu sangat penting untuk kita miliki sebagai alat untuk menyelesaikan masalah. Filosofi apapun, saya mau ulangin lagi ya. Filosofi apapun silahkan kamu pilih. Stoik, agama dijadikan sebagai alat untuk menjadikan kamu lebih baik, silahkan. Tetapi jangan sampai filosofi yang kamu gunakan itu sebagai alat untuk berhayal atau berdelusi, yang kamu gunakan untuk apa ya? Kata-katanya bingung. Jangan sampai filosofi yang kamu miliki itu menjadi alat kesombongan kamu, gitu ya. Menjadi alat untuk memberi judgement kepada orang. Oh, saya punya filosofi, saya lebih baik dari orang. Tidak. Tidak ada yang namanya orang lebih baik dari orang lain. Tidak ada. Yang ada itu kita itu menjadi lebih baik dari diri kita sebelumnya. Kayak gitu ya. Saya pun ya begitu. Semua orang stoik itu berlatih untuk menjadi orang yang lebih baik, yang lebih tenang, yang lebih bisa mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Bukan hanya emosi, tetapi pikiran, kedisiplinan, keberanian, terus keadilan, dan kebijaksanaan. Kayak gitu ya. Jadi jangan merasa diri kamu itu memiliki pengalaman dalam hidup. Itu adalah sebuah kebohongan yang kamu katakan kepada diri kamu sendiri. Jangan merasa kamu memiliki pengalaman hidup yang cukup. Gitu ya. Demikian episode kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan
@bahagiaalastoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.